Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini dalam edisi spesial Natal, sebelumnya kami seluruh staf mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year to all of you. Semua Anda dimanapun Anda berada, kami berdoa biarlah damai Natal akan menyertai keluarga Anda, memenuhi keluarga Anda. Biarlah shalom, damai sejahtera yang daripada Allah akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi spesial Natal, saya mengajak kita untuk kita kembali belajar firman Tuhan sama-sama tentang makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita sebelumnya kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini dalam acara khusus spesial Renungan Pagi Natal, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh mengalami bukan cuma keselamatan, tapi damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Hari ini kami berdoa, kami buka hati kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu mengenai makna daripada Natal yang sesungguhnya, supaya Natal bukan menjadi sebuah tradisi dalam hidup kami, tapi Natal kami boleh memaknainya dengan benar. Kami boleh mendapatkan sebuah reflection Natal yang benar, sehingga membuat kami boleh semakin sungguh-sungguh dengan Engkau. Terima kasih, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat Orang Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Dalam acara Renungan Pagi spesial Natal ini, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sedikit mengenai makna Natal yang sebenarnya. Dan saya mengasih sebuah topik dalam Renungan Pagi ini adalah The Greatest Gift. Karena saya percaya ini adalah sebuah kado yang luar biasa yang diberikan oleh Bapa kepada setiap kita, yaitu putranya yang satu-satunya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan diselamatkan. Saya percaya Natal bukan cuma menjadi sebuah celebration yang diadakan di gereja, di mana kita melihat ada gempita, lalu kita melihat bahwa ada yang sesuatu yang luar biasa, megahnya acara celebration, lalu mungkin Anda lihat di jalanan ada begitu banyak pohon Natal yang dihiasi, jalan-jalan yang dihiasi dengan begitu indahnya, sehingga membuat kita sangat berkesan dengan Natal. Tapi jangan sampai Natal menjadi cuma sebuah acara tahunan, sebuah rutinitas, sebuah celebration yang kita lakukan every year, tapi kita nggak mengerti makna sebenarnya tentang Natal ini. Dalam renungan pagi hari ini saya berdoa supaya melalui renungan singkat ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya itu adalah the greatest gift yang Tuhan kasih buat kita, yaitu kelahiran Yesus di tengah-tengah kita. Saya mau membahas dengan beberapa topik saja yang penting, singkat buat Anda semua. Yang pertama, yuk kita belajar sama-sama what is definition daripada greatest gift itu, saudara. Tapi sebelumnya saya mengajak Anda membuka pikiran kita untuk mengadakan sebuah reflection, sebuah perenungan, saudara. Ada 3 pertanyaan yang saya mau tanya kepada saudara menjadi sebuah perenungan. Yang pertama, apa hadiah yang terbaik yang pernah kamu dapatkan? Dari siapapun, apa berita yang terbaik yang pernah kamu dapat? Hadiah yang terbaik maksud saya, yang pernah kamu terima dari seseorang. Lalu kedua, apa hadiah terbaik yang pernah kamu berikan kepada seseorang atau kepada siapa? Yang ketiga adalah apa hadiah terbaik yang kamu harapkan untuk kamu terima, dan dari siapa kira-kira Anda mengharapkannya itu, saudara. Jadi sekali lagi yuk coba pikirkan sama-sama 3 perenungan, 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa hadiah yang terbaik yang pernah kamu dapatkan dari siapapun? Dan yang kedua, apa hadiah terbaik yang pernah kamu berikan dan kepada siapa kamu berikan itu? Lalu yang terakhir, apa kira-kira hadiah terbaik yang kamu harapkan, dan kira-kira dari siapa yang Anda harapkan itu diberikan kepada Anda? Saudara, kalau kita pelajari definition daripada hadiah, hadiah di dalam definisi bahasa Indonesia dikatakan adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma dan tanpa paksa. Dan saya percaya hadiah yang paling susah kita berikan adalah hadiah untuk orang yang kita paling kasihi, saudara. Kenapa? Karena saya percaya sewaktu kita mau memberikan hadiah kado kepada orang yang kita kasihi, sangat kita sayang, pasti kita nggak akan ngasihnya asal-asalan. Pasti kita akan kasihnya yang terbaik
dengan segala pengorbanan. Nah, saya mau membayangkan buat Anda, did you know bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan Bapa di sorga. Ketika dia mengasihi semua kita dan dia memberikan greatest gift-nya dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dia memberikan the greatest gift, hadiah yang terindah kepada semua manusia yang dikasihinya, yaitu kelahiran Yesus di tengah-tengah kita. Saya percaya, saudara, saya mengambil sebuah conclusion bahwa God greatest gift is the birth of Christ, adalah kelahiran Yesus. Saya percaya the birth of the Christ atau kelahiran Kristus itu adalah hadiah yang terbaik yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kalau kita mau mengakui jujur bahwa itulah the greatest gift, hadiah yang terbesar yang diberikan Bapa kepada kita, yaitu anaknya Kristus. Nah, saudara, lalu Anda bertanya, kenapa dikatakan disebut the greatest gift, saudara? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena datang dari kasih yang tak terbatas, saudara. Yang kedua, karena greatest gift ini bisa mengatasi semua masalah dosa dalam kehidupan kita. Lalu the greatest gift ini yang Allah berikan itu tidak ternilai dan tidak bisa dibeli dan digantikan dengan apapun, saudara. Lalu saudara, saya percaya the greatest gift karena menyediakan sebuah kehidupan kekal bagi semua orang yang menerimanya. Dan yang terakhir, kenapa disebut the greatest gift? Karena berlaku untuk semua orang. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya Natal adalah pemberian hadiah yang terbaik, hadiah yang begitu berharga, yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi Yakobus mencatat bahwa pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa, saudara. Lalu satu ayat lagi sebagai penutup yang saya mau sampaikan dalam renungan singkat Natal ini adalah Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Dan ini saya percaya menjadi ayat yang sering kali dikhotbahkan ketika perayaan Natal dimanapun. Yaitu dikatakan Yesaya 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Namanya disebut Wonderful Counselor, God Almighty, Allah yang perkasa, Everlasting Father, dan Raja yang damai, saudara. Saya percaya ketika ayat-ayat ini, kita percaya bahwa ini adalah kado yang paling istimewa, the greatest gift yang Bapa berikan kepada kita. Dan itu akan memberikan kita sebuah solution, sebuah jalan keluar ketika kita membutuhkan penasehat yang ajaib. Yesus lahir ke dunia sebagai Wonderful Counselor. Kalau Anda berkata, aku membutuhkan pertolongan Tuhan yang ajaib, Allah yang luar biasa, Dia adalah God Almighty, Allah yang luar biasa. Lalu kalau Anda berkata bahwa aku ini mau mengalami kasih, aku nggak mengalami kasih yang Bapa, yang kasih yang sebenarnya, Dia adalah Everlasting Father dan akan memberikan kasihnya kepada kita. Bahkan Dia mengorbankan anaknya satu-satunya untuk kita. Lalu kalau saudara berkata, wah aku mau mengalami damai yang nggak pernah aku alami dalam hidup Anda, semua kado yang Allah berikan kepada kita, the greatest gift, yaitu insight of Jesus Christ, yang di dalam Kristus semuanya ada. Dia bisa menjadi penasihat yang ajaib buat kita. Dia menjadi Allah yang perkasa buat kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Dia menjadi everlasting Father buat kita yang membutuhkan kasih Bapa. Dan Dia juga Raja damai, di mana Dia akan memberikan shalom, damai sejahtera dalam keluarga Anda, dalam hidup kita, dan semuanya, saudara. Dan saya yakin dan percaya, saudara, ini yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar Natal tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan Anda, tapi Natal merupakan sebuah kado yang istimewa. Apa yang mesti kita lakukan? Anda harus percaya, believe, trust the Lord completely.
Percaya bahwa Allah memberikan kita the greatest gift dari hari Natal ini, memberikan kado yang paling istimewa. Just believe and receive it, dan nikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saya percaya sekali lagi saudara, Natal merupakan sebuah pernyataan Tuhan bahwa Dia begitu mengasihi kita dan memberikan kepada kita the greatest gift, yaitu Yesus Kristus. The birth of Christ adalah sebuah kado yang paling istimewa yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya Natal tahun 2024 ini tidak berlalu begitu saja. Kamu menerima dan percaya bahwa Dia datang sebagai Wonderful Counselor. Dia datang sebagai God Almighty, di mana ketika Anda membutuhkan pertolongan, Dia adalah Allah yang perkasa. Dan saya percaya, saya berdoa supaya Dia menjadi everlasting Father dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir, saya berdoa supaya Dia menjadi Raja Damai dalam kehidupan kita. Ketika Anda percaya dan menerima kado ini, mengambil keputusan untuk menerima Tuhan, menerima Yesus masuk dalam kehidupan Anda, saya percaya Dia akan menjadi Wonderful Counselor. Dia akan menjadi God Almighty dalam hidup Anda. Dia akan menjadi everlasting Father, dan Dia akan menjadi Raja Damai dalam kehidupan saudara. Saya berdoa dari tempat ini, seluruh kru, seluruh staf yang ada di tempat ini bersama-sama, bukan cuma mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, tapi saya berdoa ini menjadi doa kami, biar Natal menjadikan Anda percaya bahwa this is the greatest gift from the Father untuk setiap kita semua. Believe it and receive it, dan terima itu sebagai pemberian yang istimewa dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya ketika Anda undang Yesus dalam kehidupan Anda, Anda akan mengalami sebuah perubahan. Ada damai sejahtera yang sukacita yang luar biasa akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Bapak, aku berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program renungan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau menjadi God Almighty dalam hidup mereka. Engkau menjadi Wonderful Counselor dalam hidup mereka. Engkau menjadi Everlasting Father, Prince of Peace. Tuhan, aku berdoa biar Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami mengalami sesungguhnya bagaimana Allah memberikan the greatest gift dalam hidup kami. We believe it and receive it. Kami terima dan kami nikmati itu dalam kehidupan kami. Biar Natal tahun ini benar-benar mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah. Tuhan, aku berdoa Natal tahun ini bisa menjadi sebuah momen di mana every family akan mengalami sukacita, damai sejahtera yang sebelumnya mereka belum pernah alami dalam hidup mereka. We speak blessing to every family. We speak restoration, we speak blessing, and we speak healing, and we speak breakthrough to every family, Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau di dalam Natal ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami dari seluruh staf kami, kru, dan dari semua renungan pagi mengucapkan sekali lagi kepada semua Anda Merry Christmas and Happy New Year tahun 2025. Saya berdoa biarlah tahun depan Tuhan akan membawa Anda mengalami lebih dahsyat lagi bersama-sama dengan Kristus. God bless you and see you dalam program berikutnya Renungan Pagi. God bless you.